Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah resmi memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan mudik di tahun 2022 setelah 2 tahun sebelumnya secara berturut-turut mudik tidak diperbolehkan. Berapa orang yang diperkirakan akan mudik pada tahun ini? Lalu moda transportasi apa yang paling banyak digunakan? Kita akan simak datanya satu persatu. Yang pertama pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak data terkait potensi jumlah pemudik di tahun 2022. Pemerintah telah mengatakan bahwa diperkirakan untuk jumlah orang yang akan melakukan perjalanan mudik di tahun ini sebanyak 85,5 juta orang. Dan dari angka itu 47% diantaranya ini akan melewati jalur darat. Angka 47% kalau kita bandingkan dengan angka total, maka sekitar 40.185.000 orang ini akan melakukan perjalanan mudik melewati jalur darat. Nah, berbicara soal jalur darat, moda transportasi darat apa yang akan diperkirakan banyak digunakan oleh masyarakat? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Dari data ini kita akan bisa melihat mayoritas 47% akan menggunakan kendaraan pribadi pemirsa. Baik itu kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan pribadi roda 2. Kemudian terbanyak kedua sebanyak 31% ini akan menggunakan transportasi umum dengan bis. Kemudian 10% akan menggunakan kereta api dan 12% lainnya ini akan menggunakan moda transportasi lain seperti misalnya travel seperti itu untuk melewati jalur darat ketika melakukan perjalanan mudik. Ketika 47% atau 40,1 juta orang akan melakukan perjalanan mudik dengan jalur darat, maka bagaimana persiapan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan? Ini sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah langkah revitalisasi angkutan, kemudian mengecek kondisi terminal, karena kita tahu tadi 31% masyarakat akan menggunakan moda transportasi bus. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan kesiapan armada bus. Kesiapan armada bus ini kita tidak hanya berbicara soal jumlahnya saja, tetapi kita juga berbicara soal kualitas dari armada bus yang akan dipakai. Kemudian kita juga akan berbicara soal kesiapan mengenai sopir maupun kernet dari armada bus itu sendiri. Berikutnya adalah melakukan inspeksi keselamatan atau rem cek, dan yang berikutnya adalah koordinasi dan juga melakukan sosialisasi dengan operator, instansi terkait, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir adalah sosialisasi portal Spionam. Portal Spionam ini adalah salah satu website yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik di tahun 2022. Pemirsa, saya katakan tadi bahwa 47% masyarakat akan melakukan perjalanan mudik lewat jalur darat. Ada angka 12% diantaranya akan menggunakan travel atau transportasi lain, salah satunya ini adalah travel. Nah, Anda harus mewaspadai travel gelap. Travel gelap ini bisa saja ini mencekik dengan harga mencekik, kemudian mengiming-imingi fasilitas travel yang begitu mewah, namun pada kenyataannya adalah kenyataan yang berbeda dengan apa yang ditawarkan. Nah, Anda pemirsa, ini harus mengecek validitas angkutan mudik tersebut dengan mengakses situs seperti yang saya sudah katakan tadi, Spionam. Lebih tepatnya adalah spionam.debhub.go.id. Ketika Anda sudah masuk ke website itu, maka Anda bisa mengecek kendaraan atau mengecek perusahaan. Mengecek kendaraan ini Anda bisa dengan menginput nomor atau plat nomor kendaraan itu sendiri, atau mengecek perusahaan Anda tinggal ketik perusahaan apa yang tertera di situ, Anda bisa mengecek. Nah, kalau setelah Anda menginput nomor polisi atau juga nama perusahaannya tidak ditemukan, maka kendaraan itu tidak berizin atau belum terdaftar secara resmi di website yang telah disediakan oleh pemerintah. Terkait dengan mudik pemirsa, seperti di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi, pemerintah selalu mengadakan mudik gratis. Begitu juga
di tahun 2022 ini. Mengapa? Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi kendaraan di jalanan. Mudik gratis di tahun 2022 ini pemirsa, kuotanya di awal sekali pendaftaran dibuka itu ada 10.500 orang. Tetapi ketika melihat animo yang begitu besar, maka kemudian Kementerian Perhubungan kami pantau di Instagramnya mengadakan pendaftaran tambahan, kuota tambahan. Jadi total ada 21.000 orang. Begitu juga jumlah bus yang dilipat gandakan dari 350 dilipat gandakan 2 kali lipat menjadi 700 bus yang disiagakan. Dan ini untuk 14 kota tujuan mudik. Anda lihat di sini, kami perbesar gambarnya supaya Anda bisa menyimak 14 kota tujuan mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan. Itu berada di kawasan Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk keberangkatan di tanggal 28 dan 29 April 2022. Ini adalah mudik gratis untuk arus mudik pemirsa. Bagaimana kemudian mudik gratis untuk arus balik? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini juga disediakan oleh Kementerian Perhubungan untuk 5 kota keberangkatan arus balik. Anda lihat di sini, Anda ingat kalau perlu Anda catat, yaitu Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Wonogiri. Kalau Anda tidak berada di 5 wilayah ini, maka Anda melihat atau mencari dari kelima wilayah ini mana yang lebih dekat dengan posisi Anda. Selain fasilitas mudik gratis pemirsa, pemerintah juga akan menyertakan persyaratan untuk melakukan perjalanan mudik gratis ini. Yang pertama adalah dengan wajib melakukan antigen atau PCR. Untuk wajib antigen ini, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik gratis, namun baru menerima vaksin COVID-19 2 dosis dan ini akan berlaku 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk PCR ini wajib untuk mereka atau Anda yang baru melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan bagi penderita penyakit tertentu sehingga tidak bisa divaksin dengan melampirkan surat keterangan dokter. Dan ini Anda bisa mendaftarnya di mudikgratishub.debhub.go.id secara gratis. Jadi kalau Anda mendaftar mudik gratis oleh Kemenhub, tetapi ada yang memintai nominal tertentu, Anda wajib waspada. Berikutnya pemirsa, kita akan menuju ke informasi sistem one way dan ganjil genap di arus mudik. Kita lihat, ini adalah sekali lagi untuk upaya pemerintah untuk bisa memecah atau mencegah terjadinya kepadatan meskipun kemungkinan besar kepadatan tetap akan terjadi. Sistem one way dan juga ganjil genap ini berdasarkan keterangan dari Kakor Lantas Polri tanggal 17 April kemarin, ini akan diterapkan bersamaan. Kita lihat tanggalnya. Dari tanggal 28 April 2022, sistem ini akan diterapkan mulai pukul 5 sore sampai dengan pukul 12 malam. Berlanjut di keesokan harinya, yaitu tanggal 29 sampai dengan 30 April 2022, sistem one way dan GAG akan diterapkan mulai dari 7 pagi sampai dengan 12 malam. Masih berlanjut di tanggal 1 Mei pemirsa 2022, mulai pukul 7 pagi, namun rentang waktunya hanya sampai pukul 12 siang. Dan ini berlaku dari KM 47 Tol Jakarta Cikampek sampai dengan KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Ini untuk arus mudik. Bagaimana untuk one way dan GAG di arus balik? Kita menuju ke slide berikutnya. Ini sudah dimulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei. Tetapi ada perbedaan di sini. Khusus untuk tanggal 6 Mei 2022 akan dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai dengan 12 malam. Lihat, diberlakukannya adalah dari gerbang tol Kalikangkung KM 414 sampai dengan tol Jakarta Cikampek KM 47. Itu khusus di tanggal 6 Mei 2022. Sedangkan untuk tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2022 sejak pukul 2 siang sampai dengan 12 malam berlaku sejak gerbang tol Kalikangkung KM 414 sampai dengan gerbang tol Halim KM 3. Ini sekali lagi wajib Anda ingat, wajib Anda catat, jangan sampai Anda salah tanggal, jangan sampai Anda diputarbalikan oleh petugas karena Anda tidak menyimak informasi ini atau melupakan informasi ini. Berikutnya terakhir pemirsa, kita akan melihat pemetaan lokasi rawan bencana dan rawan kemacetan. Ini adalah slide terakhir. Untuk bencana, ini ada di beberapa titik, secara khusus ini berada di wilayah Jawa Timur seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Setidaknya ada wilayah Pacitan, Ponorogo, Pasuruan, Bondowoso, dan Situbondo yang rawan bencana tanah longsor. Kemudian untuk kemacetan, ini ada setidaknya 5 titik yang kami pantau di sini.
Tol Japek KM 48, kemudian KM 50600 sampai dengan Simpang Susun Kalihurip. Berikutnya adalah Gate Tol Cikampek Utama, kemudian yang keempat adalah ruas Palikanci, dan yang terakhir adalah ruas Semarang Batang. Ini adalah beberapa titik yang wajib Anda waspadai, baik itu terkait dengan bencana maupun dengan kemacetan. Itu tadi pemirsa beberapa data mengenai arus mudik 2022. Kemarin Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa puncak arus mudik akan terjadi tanggal 28 hingga 30 April 2022 dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Untuk itu Presiden Joko Widodo menyarankan masyarakat untuk bisa mudik sebelum tanggal 28 April dengan tetap menyesuaikan jadwal libur dari tempat kerja dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Tetapi ada yang jadi satu pertanyaan di sini. Ketika pemerintah mewajibkan semua pemudik untuk sudah vaksin booster, bagaimana pemerintah atau petugas akan mengeceknya? Ini yang menjadi persoalan tersendiri. Itu tadi pemirsa fact check untuk kali ini.